Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU-Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 Plus, J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman. Ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklannya. Kalau CPU-Z ini ada iklannya. Kalau di skip bisa nggak nih? Nah, kalau CPU-Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua nih ya, nggak kelihatan. Saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini, di sini juga Snapdragon yang di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh, ini untuk umum merek perangkat ya, perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425, jadi sama dengan yang di CPU-Z, nggak ada bedanya itu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung, ini untuk rilisnya 9 atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya. JavaScript, Bewildered, fingerprint dan lain-lain di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini. Biasanya ini ukurannya tuh berapa gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5 banding 9. Jadi ini 18 banding 9. Ini juga sudah tertera, refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan, di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya. Statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil discharge apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman, kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya, ini kita cabut. Sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke suhu. Ini biasanya suhu sensor, suhu baterai dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu persatu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian moon ini kita skip. Kemudian kita lanjut ke WiFi. WiFi yaitu informasi IP aja di sini.
Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misalnya routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu. Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan coba, status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih. Jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, headset jack dan lain-lain. Kemudian kodek kita skip. USB ini USB-nya kita nggak ada USB ya, jadi ya nggak terhubung gitu. Kemudian my apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya ini apa, aplikasi si device info HWA ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman. Kalian bisa tirukan sendiri, lebih lengkapnya kalian bisa pahami sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU-Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 Plus, J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman. Ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklannya. Kalau CPU-Z ini ada iklannya. Kalau di skip bisa nggak nih? Nah, kalau CPU-Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua nih ya, nggak kelihatan. Saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini. Di sini juga Snapdragon ya. Di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh, ini untuk umum merek perangkat ya. Perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425. Jadi sama dengan yang di CPU-Z, nggak ada bedanya itu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung. Ini untuk rilisnya 9 atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya. JavaScript, Bewildered, fingerprint dan lain-lain di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini. Biasanya ini ukurannya tuh berapa gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5 banding 9. Jadi ini 18 banding 9. Ini juga sudah tertera. Refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan. Di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian
kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya. Statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil discharge apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman. Kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya ini kita cabut. Di sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke suhu. Ini biasanya suhu sensor, suhu baterai dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu persatu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi, yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian mode ini kita skip. Kemudian kita lanjut ke wifi. Wifi yaitu informasi IP aja di sini. Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misalnya routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu. Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan coba, status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih, jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, headset jack dan lain-lain. Kemudian codec kita skip. USB ini USB nya kita nggak ada USB ya, jadi nggak terhubung gitu. Kemudian my apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya ini apa, aplikasi si device info HW ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman. Kalian bisa tirukan sendiri, lebih lengkapnya kalian bisa paham sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU-Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 Plus, J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman. Ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklan ya.
Kalau CPU Z ini ada iklannya, kalau di skip bisa nggak ini? Nah, kalau CPU Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua nih ya, nggak kelihatan, saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini, di sini juga Snapdragon ya, di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh, ini untuk umum merek perangkat ya, perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425, jadi sama dengan yang di CPU Z, nggak ada bedanya itu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung, ini untuk rilisnya 9 atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya, JavaScript, Bewildered, fingerprint dan lain-lain di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini, biasanya ini ukurannya tuh berapa gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5 banding 9, jadi ini 18 banding 9. Ini juga sudah tertera, refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan, di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya. Statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil discharge apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman. Kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya ini, kita cabut. Di sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke suhu, ini biasanya suhu sensor, suhu baterai dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu persatu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi, yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian moon ini kita skip. Kemudian kita lanjut ke wifi yaitu informasi IP aja di sini. Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misal routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu.
Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan coba, status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih, jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, gadget jack dan lain-lain. Kemudian codec kita skip. USB ini USB nya kita nggak ada USB ya, jadi nggak terhubung gitu. Kemudian my apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya, ini apa, aplikasi si device info hardware ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman. Kalian bisa tirukan sendiri, lebih lengkapnya kalian bisa paham sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU-Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman. Ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklannya. Kalau CPU-Z ini ada iklannya. Kalau di skip bisa nggak ini? Nah, kalau CPU-Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua nih ya, nggak kelihatan. Saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini. Di sini juga Snapdragon ya. Di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh, ini untuk umum merek perangkat ya. Perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425. Jadi sama dengan yang di CPU-Z, nggak ada bedanya gitu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM 308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung. Ini untuk rilisnya 9, atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya. JavaScript, by Wilded, fingerprint dan lain-lain.
di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini. Biasanya ini ukurannya tuh berapa gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5:9. Jadi ini 18:9. Ini juga sudah tertera, refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan, di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya. Statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil discharge apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman, kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya ini, kita cabut. Di sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke suhu. Ini biasanya suhu sensor, suhu baterai dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu persatu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi, yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian mode ini kita skip. Kemudian kita lanjut ke WiFi. WiFi yaitu informasi IP aja di sini. Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misalnya routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu. Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan, coba. Status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih, jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, headset jack dan lain-lain. Kemudian kodek kita skip. USB ini USB-nya kita nggak ada USB ya, jadi nggak terhubung gitu. Kemudian My Apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya ini apa, aplikasi si device info HW ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman.
kalian bisa tirukan sendiri. Lebih lengkapnya kalian bisa pahami sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU-Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 Plus J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman, ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklannya. Kalau CPU-Z ini ada iklannya. Kalau di skip bisa nggak ini? Nah, kalau CPU-Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua nih ya, nggak kelihatan. Saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini, di sini juga Snapdragon ya. Di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh, ini untuk umum merek perangkat ya, perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425, jadi sama dengan yang di CPU-Z, nggak ada bedanya itu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung. Ini untuk rilisnya 9, atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya. JavaScript, Bewildered, fingerprint dan lain-lain di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini. Biasanya ini ukurannya tuh berapa
gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5/9. Jadi ini 18/9. Ini juga sudah tertera, refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan, di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya. Statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil discharge, apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman, kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya ini, kita cabut. Di sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke suhu. Ini biasanya suhu sensor, suhu baterai dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu persatu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi, yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian mode ini kita skip. Kemudian kita lanjut ke wifi. Wifi yaitu informasi IP aja di sini. Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misalnya routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu. Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan, coba status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih, jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, headset jack dan lain-lain. Kemudian kodek kita skip. USB ini, USB nya kita nggak
ada USB ya, jadi ya nggak terhubung gitu. Kemudian My Apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya ini apa, aplikasi si device info HW ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman, kalian bisa tirukan sendiri, lebih lengkapnya kalian bisa paham sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 Plus J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman, ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklannya. Kalau CPU Z ini ada iklannya, kalau di skip bisa nggak ini? Nah, kalau CPU Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua, ini ya nggak kelihatan. Saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini, di sini juga Snapdragon yang di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh,
merek perangkat ya, perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425, jadi sama dengan yang di CPU Z, nggak ada bedanya itu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung, ini untuk rilisnya 9 atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya. JavaScript, Bewildered, fingerprint dan lain-lain di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini biasanya ini ukurannya tuh berapa gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5 banding 9. Jadi ini 18 banding 9. Ini juga sudah tertera, refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan, di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya. Statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil dicas apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman. Kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya ini, kita cabut. Di sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya.
Kemudian kita masuk ke suhu. Ini biasanya suhu sensor, suhu baterai, dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu per satu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi, yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian MUN ini kita skip, kemudian kita lanjut ke WiFi. WiFi yaitu informasi IP aja di sini. Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misal routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu. Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan coba, status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih, jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, headset jack, dan lain-lain. Kemudian kodek kita skip. USB ini USB nya kita nggak ada ya USB ya, jadi nggak terhubung gitu. Kemudian My Apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya, ini apa, aplikasi si device info HWA ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman. Kalian bisa tirukan sendiri. Lebih lengkapnya kalian bisa paham sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke bosku, ketemu lagi di channel ini. Jadi ceritanya di video kali ini saya ingin membahas cara cek spesifikasi HP Android. Nah, untuk cara cek spesifikasi HP ini, di sini saya ada dua cara dengan bantuan aplikasi. Untuk tidak menggunakan bantuan aplikasi juga bisa, tapi kali ini kita mencoba menggunakan bantuan aplikasi aja ya. Nah, aplikasi yang pertama yang kita gunakan yaitu CPU-Z yang biru ini. Ini bisa kita gunakan untuk cek spesifikasi HP ya. Nah, tampilan awal ini kita sudah masuk di bagian chipset HP saya. Ini di sini
terdeteknya Qualcomm Snapdragon 425, kemudian device-nya Samsung J4 Plus, J415. RAM-nya di bagian bawahnya teman-teman, ada RAM dan total RAM, internal store dan lain-lain. Kemudian untuk sistemnya di sini, nah kita harus nonton iklannya. Kalau CPU ini ada iklannya. Kalau di skip bisa nggak ini? Nah, kalau CPU Z kadang loadingnya lama seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini semua, ini ya nggak kelihatan. Saya ada aplikasi yang kedua, jadi kita bahas menggunakan aplikasi yang kedua aja. Aplikasi kedua bernama Device Info HW. Aplikasi ini hampir sama, yaitu membaca sistem yang ada pada handphone. Kemudian seperti ini, di sini juga Snapdragon, yang di sini untuk bagian chipsetnya Snapdragon berapa ini? Oh, ini untuk umum merek perangkat ya, perangkatnya Samsung J415FM. Kemudian SoC ini Snapdragon 425, jadi sama dengan yang di CPU Z, nggak ada bedanya itu. Kemudian di sini juga tertera GPU-nya yaitu Adreno TM308. Kemudian sistemnya yaitu pabrikan Samsung, ini untuk rilisnya 9 atau mungkin ini Androidnya masih Android 9 gitu ya. JavaScript, Bywilded, fingerprint dan lain-lain di bagian sini. Kemudian untuk screen yaitu untuk ukuran resolusi layar atau ukuran layar HP saya ini. Biasanya ini ukurannya tuh berapa gitu teman-teman. Kalau untuk bagian screen ini ya, di sini rasionya 18,5:9. Jadi ini 18/9. Ini juga sudah tertera, refresh rate juga ada. Kemudian untuk sebelahnya yaitu penyimpanan, di sini terdiri dari RAM dan penyimpanan internal seperti pada umumnya ya. Kalau untuk penyimpanan ya RAM sama penyimpanan internal gitu. Kemudian kita masuk ke bagian kamera. Kamera biasanya yaitu untuk resolusi kamera, flashlight atau lampu gelap. Kemudian apalagi nih, ada mode fokus, kemudian ukuran sensor dan lain-lain. Di sini sudah sangat lengkap teman-teman. Kameranya kamera utama dan juga kamera depan mungkin ini ya. Kemudian kita masuk ke baterai. Baterai ini yaitu informasi baterai ini tersedia 49% masih. Kemudian kesehatannya masih good atau masih baik ya.
statusnya discharging atau tidak sedang dicas. Coba kita sambil discharge, apakah ini bisa berubah. Kita sambil cas ya teman-teman, kita tes sambil cas. Nah, kalau sambil cas di sini akan tertera charging ini ya, ini charging ini. Kemudian kalau kita ini ya sambil dicas, cabut casnya, ini kita cabut. Di sini discharging, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Kemudian kita masuk ke suhu. Ini biasanya suhu sensor, suhu baterai, dan lain-lain. Ada juga sensor di sini. Untuk sensornya kalian juga bisa tes satu persatu sensor yang bekerja. Kemudian untuk aplikasi, yaitu aplikasi yang terinstall di HP saya, ini kurang lebih. Kemudian di bagian mode ini kita skip. Kemudian kita lanjut ke wifi. Wifi yaitu informasi IP aja di sini. Untuk informasi nama routernya di sini untuk HP saya ini enggak tersedia ya. Biasanya ada juga kok yang routernya tersedia, misalnya routernya D-Link atau TP-Link atau bahkan Tenda gitu. Kemudian kita ke Bluetooth. Di sini Bluetoothnya off ya punya saya. Kalau saya hidupkan, coba status Bluetoothnya akan hidup seperti ini, ada hijaunya. Kalau kita off kan, maka di sini akan dimatikan gitu kan. Nih, jadi sesuai apa yang kita lakukan ya. Kemudian input ini biasanya mengenai kabel jack, headset jack, dan lain-lain. Kemudian kodek kita skip. USB ini USB nya kita nggak ada USB ya, jadi ya nggak terhubung gitu. Kemudian my apps ini untuk informasi aplikasi dari aplikasinya, ini apa, aplikasi si device info HW ini. Nah, untuk cek spesifikasinya menurut saya cuma seperti itu teman-teman. Kalian bisa tirukan sendiri. Lebih lengkapnya kalian bisa pahami sendiri. Ini sudah sih, ini untuk bagian informasi aplikasinya dan sudah selesai ini. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya.